Sejenak, mari kita belokkan perhatian alih-alih perlengkapan keasikan bergosip infotainment, sistem pemerintah yang carut-marut, dan geger Piala Dunia. Beberapa tahun sudah diselenggarakan rintisan sekolah bertaraf internasional RSBI, jenjang dasar dan menengah umum. Dan kejujuran, sudah diperoleh sejumlah sekolah bertaraf internasional RSBI, sudah pula ada yang di-drop dari status RSBI ke status sekolah reguler. Kemudian, benar, kritik RSBI menciptakan kastanisasi sekolah. Benar, harapan agar RSBI tidak dijadikan merek dagang menjual sekolah. Kritik dan harapan sebaiknya tidak dianggap sepi. Tidak digolongkan akses, membiarkan berarti menaruh pupuk perkembangannya benih-benih kecurigaan. Rencana evaluasi RSBI hendaklah tidak selesai dengan membereskan akses saja. Tidak hanya menyangkut penarikan dana dan kriteria penilaian, tetapi juga harus berdasarkan kebijaksanaan RSBI. Setiap era selalu ada eksperimen. Di antaranya yang serba unggul dengan beragam nama seperti sekolah unggulan, pembangunan, atau teladan. Dan sekarang bertaraf internasional. Era globalisasi menjadi batu sendi dan pemicu. Kebijaksanaan RSBI, salah satu cirinya adalah menggunakan bahasa pengantar seperti bahasa Inggris misalnya. Muaranya hasil lulusan dan praktis pendidikan setaraf dengan internasional. Kemudian ujung-ujungnya adalah duit. Perlu dropping dana khusus seperti tahun 2012-2017, setiap SMP berstatus RSBI memerlukan dana sebesar 300 juta rupiah per tahun. Dan setiap SMA RSBI membutuhkan dana mulai dari 300 juta rupiah bahkan sampai 600 juta rupiah per tahun. Begitu RSBI dinyatakan SBI, dana itu dihentikan. Sekolah, guru, kurikulum, dan manajemen berhenti. Sekolah ibarat barang dagangan. Seiring dengan pemberlakuan standar tunggal manajemen ISO, dengan standar itu tanpa disadari bukan juga ekses, tercipta kastanisasi di sekolah. Seperti yang dikritik oleh kolumnis Darmaning Tias, mulai dari yang internasional hingga pinggiran bersaing dengan swasta internasional yang makin bertebaran di kota-kota besar atas nama usaha bisnis. Kita tidak ingin terjebak dalam pola eksperimen masa lalu. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamatkan mencerdaskan bangsa. Katanya, mencerdaskan bangsa bukan untuk segelintir warga yang berkemampuan finansial, melainkan untuk sebanyak mungkin warga bangsa untuk dapat berpendidikan. Kita dukung kebijaksanaan mengatasi masalah distribusi guru. Sekedar contoh, meskipun tidak mudah, kemudahan mutasi guru antar provinsi setidaknya mampu menerobos dan mengingat 80% sekolah di perkotaan kelebihan guru dan 66% sekolah di daerah terpencil bahkan kekurangan guru. Kenyataannya, hampir 65 tahun merdeka katanya, tetapi masih jutaan anak-anak bersekolah di bawah cibiran kandang ayam. Tentu lebih perlu prioritas daripada membangun sekolah unggul-unggulan bertaraf internasional. Sekalian mencegah jangan sampai bertaraf internasional menjadi sekedar bertarif internasional. Sekian berita.